Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you're in a good health and don't forget to wear a mask. We are all going outside the house and to usually wash your hand because we can prevent you from any illness. Berharap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika kalian keluar rumah. Untuk selalu cuci tangan karena itu dapat melindungi kalian dari segala macam penyakit. Okay, let's start our study. We will study math. Kita akan belajar math. Open your textbook, page 235. Buka buku paket kalian, halaman 235. Okay. We learn about debit. Do you know what is debit? Apa itu debit? Debit itu adalah, sebelum kita belajar dengan debit, kita perhatikan dulu. Nih, number one, water is flowing through tap A to a container. Artinya, air mengalir melalui keran A ke kontainer atau ke wadah. And then, in 1 minute, 5 liter of water flows into the container. Jadi dalam 1 menit, 5 liter air mengalir ke wadah. Water is also flowing from tap B to another container. Jadi keran B ini juga kerannya mengalir air. Tapi bedanya, in 1 minute, 12 liters of water flows into the container. Jadi kalau keran B ini dalam 1 menit dia bisa mengaliri air sebanyak 12 liter ke wadah. Nah, water is flowing through tap A at a debit of 5 liters per minute. Jadi, air melalui keran A itu kecepatannya 5 liter per menit. Sedangkan kalau keran B ini, the water is flowing through tap B at a debit of 12 liters per minute. Jadi kalau di keran B ini, airnya itu mengalir dengan kecepatan 12 liter per menit. Nah, jadi dapat disimpulkan kan debit itu apa? Ya, the debit tells how fast a liquid is flowing. Jadi, debit itu artinya seberapa cepat cairan mengalir. Jadi, debit itu kecepatan suatu aliran air. Nah, debit itu adalah kecepatan air dalam mengalirnya itu. Kecepatan aliran air. Nah, jadi misalkan, di sini kita bisa menulisnya dengan we can write the debit of water in tap A as 5 liter per minute. Jadi cara penulisannya nanti debitnya itu 5 liter per minute. And we can write the debit of water in tap B as 12 liter per minute. Jadi penulisannya begini nih. L-nya L sambung, terus garis miring minute. Ini juga 12, L-nya L miring, garis miring minute. Oke. Nah, contoh di sini ada contoh soal number 2. Lihat bukunya di halaman 235. Water is flowing into a tank at 8 liters per minute. How much water will there be in the tank after 2 minutes and 5 minutes? Jadi, sebuah air mengalir
ke dalam tangki dengan kecepatannya 8 liter per menit. Itu dalam 1 menit nih. Nah, yang ditanya itu kalau 2 menit berapa liter jadinya. Dan yang B ini kalau dalam 5 menit berapa liter yang mengalir kecepatannya. Jadi rumusnya gampang. Tinggal in 1 minute kan, in 1 minute there will be 8 liter of water. Jadi kalau dalam 1 menit kan 8 liter kecepatannya. 8 liter air yang keluar. Nah, kalau dalam 2 menit gimana cara nyarinya? Jadi in 2 minute there will be 2 multiply by 8. Jadi 2 menitnya ini dikali 8. 2 dikali 8, 2 multiply by 8 equals 16 liter of water. Ini yang A. Sekarang yang B. Yang B berarti 5 menit. So, in 5 minutes, there will be 5 multiply by 8. Jadi 5 dikali 8. Hasilnya 5 kali 8, yap, 40 liters of water. Gampang kan? Cuman tinggal dikalikan. Oke, contoh soal lain. Misalkan, soalnya seperti ini nih. 450 ml of water flows through a tap in 5 minutes. Find the debit in milliliter per minute. Jadi 450 ml air mengalir melalui keran dalam waktu 5 menit. Nah, cari kecepatan dalam mililiter per menit. Jadi kalau kayak gini, jadi dia mintanya kalau misalkan dalam 1 menit berapa. Sedangkan ini diketahuinya dalam 5 menit. Nah, jadi nanti pakai rumus kebalikan dari perkalian. Nah, tahu nggak lawannya perkalian apa? Ya, pembagian. Jadi nanti tulis dulu seperti ini. 5 minute 45 ml. Nah, kalau dalam 5 menit kan 450 ml. Kalau dalam 1 menit berapa? Jadi 40 450 divided by 5. 450 dibagi 5 karena dia mau nyarinya dalam 1 menit aja. Jadi tinggal dibagi angkanya milinya ke berapa menitnya, yaitu di 5 menit. 450 divided by 5. 450 dibagi 5. Berapa? Ya, 90 ml. Jadi, the debit is 90 ml per minute. Seperti itu. Jadi kalau misalkan diketahuinya 1 menit, pasti nanti otomatis dicarinya berapa menit kemudian. Sedangkan kalau misalkan nanti soalnya udah ketahui dalam lebih dari 1 menit, pasti nanti dia akan ditanyakan dalam 1 menitnya berapa kecepatan airnya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang yang lumayan rumit. Contohnya ini. Number 6, 237. Nomor 6, halaman 237. Kita misal bacakan dulu ya. Kalian simak. An empty rectangular tank measure 30 cm by 20 cm by 35 cm. Water flows into the tank at 7 liter per minute. How many minutes will it take to fill the whole tank with water? Jadi artinya sebuah tangki yang berbentuk persegi panjang yang ukurannya 30 cm, sisinya itu 30 cm, 20 cm, dan 35 cm, seperti ini nih, 30, 20, 35. Air mengalir ke dalam tangki sebanyak 7 liter per menit.
berapa menit untuk yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh tangki dengan air. Nah, kalau kayak gini rumusnya, pertama kalian harus cari dulu ininya nih. Ini kan kubus cuboid. Cuboid itu apa? Balok. Nah, kalian cari dulu volume baloknya. Cara rumusnya, cara nyarinya gampang. Udah masih ingat gak? Panjang kali lebar kali tinggi, benar. Jadi, capacity of tank is 30 panjang kali lebar kali tinggi. 30 multiply by 20 multiply by 35. 30 dikali 20 dikali 35. Baru kalian hitung dulu nih, berapa hasilnya? Ya, 21,000 cm cube, itu cm kubik. Nah, di sini ada dalam kurung nih. Dia maunya dalam liter. Sedangkan dalam liter itu 1 liter itu 1000 cm. Di sini dari cm ke liter, berarti tinggal dibagi 1000. Jadi 21.000 dibagi 1000 gimana? Tinggal kalian coret nolnya di sini, karena nolnya ada 3, nanti nol di sini 3 dicoret juga. 1, 2, 3. Jadi 21 liter, 21 liter aja. Nah, ini ketemu nih volumenya 21 liter, ya kan? Nah, tapi dia mau berapa kecepatan airnya dalam berapa menit yang dibutuhkan untuk mengisi semua kubusnya ini, baloknya ini. Cara nyarinya berarti pakai rumus yang tadi. 7 liter, ini karena 7 liter. Kalau 7 liter kan dalam 1 menit nih, per menit, dalam 1 menit. Berarti dia maunya, di sini kan ini kapasitasnya 21 liter. So, 21 liter, rumusnya jadi 21 divided by 7. 21 dibagi 7, karena di dalam ini, dalam 1 menit kan 7. Jadi 21 dibagi 7. 21 divided by 7 equals 3. So, 21 kan dibagi 7, 3. Jadi hasilnya time taken equals 3 minute. Jadi waktu yang dibutuhkan itu 3 menit. It will take 3 minutes to fill the whole tank with. Nih, kok butter misar baru? Nah, jadi ini membutuhkan 3 menit untuk mengisi seluruh tangki dengan air. Seperti ini rumusnya. Untuk mencari kecepatan berapa waktu untuk yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh baloknya ini. Oke. Jadi kalian nyari volumenya dulu, baru waktunya nih, waktunya. Oke, next berikutnya ada bab nets of cubes and cuboid. Nah, di sini Mister cuma jelasin sepenggal aja, soalnya nanti di kelas 6 baru lebih ditekankan, lebih diperdalam. Di sini ada a net is a two-dimensional figure that represent an unfolded three-dimensional solid. Jadi nets of cubes dulu ini artinya jaring-jaring kubus dan balok. Jadi jaring-jaring itu adalah gambar 2 dimensi yang merepresentasikan sebuah bangun ruang yang belum dilipat. Contohnya kayak misalkan di sini. Di sini kan this is a cube and this is a cuboid. Di sini adalah kubus, ini adalah balok. Nah, setiap sisinya itu dinamakan edge
atau pinggiran. Ya, edge itu sisi sama aja. Lalu, the figure below are called a net of the cube and the net of the cuboid. Jadi gambar di bawah ini nih disebut jaring-jaring dari kubus dan jaring-jaring dari balok. Nah, seperti ini. Ini adalah jaring-jaring dari kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring dari balok. Nah, kalau kalian misalkan lipat setiap sisi ini nih, yang ada di dalam ini, 1, 2, 3, 4, 5, kalian lipat, pasti nanti hasilnya jadi ya, bangun kubus. Seperti halnya juga ini, jika kalian lipat ininya nih, pinggir garis-garis ini nih, yang ada di dalam, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau kalian lipat, pasti nanti hasilnya menjadi bangun balok. Jadi, the net of a solid is a figure that can be folded to form the solids. Jadi, jaring-jaring sebuah bangun ruang itu adalah gambar yang bisa dilipat untuk membentuk bangun ruang. Seperti itu. Jadi, jaring-jaring itu kayak kertas nih, di 2 dimensi yang kalau kalian lipat bisa menjadi bangun ruang yang 3 dimensi. Nah, untuk tugas kalian yang bab debit aja, lesson 7, page 236, halaman 236, number 3, 5, and 7, nomor 3, 5, dan 7. Itu aja tugas kalian. Oke, sekian pelajaran hari ini. Jika masih ada yang nggak paham, silakan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.